وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Ushul Tsalatsah dan kita masih membahas pondasi yang kedua tentang agama Islam. Dan kita sebutkan bahwa agama Islam itu ada 5 rukun. Rukun yang pertama syahadat, dan syahadat ada 2, syahadat ilahiyah la ilaha illallah dan syahadat risalah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan telah kita sebutkan konsekuensi dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah itu ada 4 konsekuensi. Ta'atuhu fima amar, yang pertama harus taat kepada Rasulullah dalam apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan beliau terhadap apa yang beliau kabarkan. Wajtinabu manaha wa zajar, meninggalkan apa yang beliau larang. Kemudian yang keempat, wa alla yu'badullah illa bima syara'a, dan supaya Allah tidak disembah kecuali dengan syariat yang Rasulullah SAW jelaskan. Berarti kita sudah menjelaskan rukun Islam yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. Setelah itu kita akan masuk rukun yang selanjutnya, rukun Islam yang selanjutnya, yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan kalau kita perhatikan nanti di sini, kita perhatikan penetapan rukun Islam menjadi 5 rukun, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu tidak ada satu ayat yang mencakup kelima-limanya. Maka itu penetapan 5 rukun Islam itu ada 5 itu di dalam hadis Rasulullah SAW didetailkan dalam hadis. Kalau dalam Al-Quran itu cuma potongan-potongan ayat. Ayat bicara masalah syahadat, ada ayat bicara masalah sholat, ada bicara masalah zakat. Tetapi tidak ada ayat yang menjelaskan rukun Islam itu 5, kemudian disebutkan 5-limanya. Itu dalam ayat Al-Quran gak ada. Maka Al-Quran itu dijelaskan sama hadisnya Rasulullah SAW. Kita masuk rukun yang berikutnya di halaman 119. Penulis, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau mengatakan wa dalilus sholati wa zakati wa tafsiru tauhidi qauluhu ta'ala, dan dalil sholat yaitu dalil wajibnya sholat, wa zakati dan wajibnya zakat, wa tafsiru tauhid dan dalil yang menjelaskan tentang tafsir tauhid, tafsir kalimat syahadat la ilaha illallah, yaitu firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Allah Ta'ala berfirman wa ma umiru, dan mereka tidak diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama, hunafa, dan dalam kondisi lurus, wa yuqimus sholata, dan mereka diperintahkan untuk menegakkan sholat, wa yu'tuz zakata, dan membayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan ada 3 pembahasan penting di situ, sesuatu yang diperintahkan kepada semua manusia. Ada 3, dan 3 ini merupakan syiar Allah yang paling penting. Jadi kalau kita perhatikan rukun Islam itu yang paling inti itu 3. Maka 3 itu sering disebutkan, yaitu apa? Syahadat, sholat, zakat. Itu 3 perkara itu sering Allah sandingkan.
Tetapi kalau puasa dan haji itu dipisah-pisah. Tetapi kalau 3 perkara ini, puasa, sholat, dan zakat, itu sering sekali Allah gabungkan. Itu sering sekali. Kenapa? Karena kalau tauhid itu berkaitan dengan keimanan kita. Kalau sholat berkaitan dengan hak kita dengan Allah Ta'ala, dinamakan dengan hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah yang paling utama sholat. Kemudian yang ketiga, zakat, yaitu hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia yang lainnya. Kita harus membayar zakat, kita berikan kepada mereka. Maka itu 3 ini penting dan itu paling urgen. 3 perkara ini paling urgen. Maka rukun Islam yang paling penting itu 3 itu. Kalau 3 itu jelas, yaitu syahadat, sholat, zakat, itu jelas, itu tartibnya nggak ada khilaf. Yang terjadi perbedaan dalam riwayat itu tentang puasa dan zakat. Puasa dan zakat itu lebih dahulu mana? Itu riwayat ada yang mendahulukan puasa kemudian baru zakat. Ada juga riwayat yang menyebutkan zakat kemudian baru puasa. Tapi kalau tartibnya 3 ini jelas tartib 3 ini. Tartib 3 ini yaitu tauhid, yaitu la ilaha illallah, syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha. Tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka berarti tujuan Allah menciptakan kita itu supaya kita ibadah. Ibadah itu tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dan ibadah itu apa? Ibadah itu harus mukhlishina lahuddin, harus ikhlas, ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala. Mukhlishina lahuddin itu ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh ibadah itu dipalingkan kepada selain Allah Ta'ala, siapapun dia, baik malaikat, rasul, wali, orang soleh, atau siapa saja, tidak dibolehkan. Karena ibadah itu milik Allah Ta'ala. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan baginya agama. Jadi agama, ibadah kita kembalikan semuanya, kita tujukan kepada Allah Ta'ala. Hunafa'a, dalam kondisi hanif. Hanif itu sering sekali diartikan lurus. Hanif itu sering sekali diartikan lurus. Hanif itu jamaknya hunafa. Padahal hanif itu kalau secara bahasa itu malah artinya bengkok, artinya condong, artinya bengkok, bukan lurus. Lurus itu qayyim. Maka nanti wadzalika dinul qayyimah. Dinul qayyimah itu agama yang lurus karena mustaqim. Mustaqim itu kan lurus. Tetapi kalau hanif itu malah nggak lurus. Hanif itu nggak lurus. Jadi hunafa, hanif itu malah condong. Yaitu apa? Al-ma'il ila tauhid binasyirki, condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Itu yang dinamakan dengan hanif dan hunafa. Oleh itu Nabi Ibrahim pun dijuluki oleh Allah Ta'ala dengan julukan hanif. Inna Ibrahim kana ummatan hanifan. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang hanif. Hanif itu apa? Hanif itu bukan lurus. Hanif itu apa? Orang yang cenderung kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Hatinya itu condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan, itu dinamakan dengan hanif. Tapi kalimat condong itu nggak bagus dalam bahasa kita. Condong, bengkok itu nggak bagus. Akhirnya seringnya diartikan lurus. Padahal malah bukan lurus artinya itu, malah artinya itu bengkok. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk ibadah kepada Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan baginya agama, hanafa, condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Wa yuqimus sholah, dan supaya mereka menegakkan sholat. Ini perintah yang kedua. Wa yu'tuz zakat, dan mereka membayar zakat. Nah, berarti di sini ini ayat ini menjelaskan tentang wajibnya sholat dan wajibnya zakat. Kenapa? Karena perintah. Wa ma umiru, dan perintah Allah itu hukumnya wajib. Berarti sholat dan zakat itu wajib. Sedangkan sholat, sholat itu secara bahasa artinya doa. Artinya sholat secara bahasa itu doa. Sedangkan secara syariat, penggunaan syariat itu sholat itu ibadah. Sebuah ibadah muftatihatun bitakbiri, muhtatimatun bitaslim.
ibadah yang dimulai dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, diiringi dengan niat untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi sholat itu seperti itu. Jadi sholat itu kalau secara bahasa itu artinya doa. Kalau secara istilah adalah sebuah ritual ibadah. Sebuah ritual ibadah bukan hanya doa. Doa masuk di dalamnya, tapi ini sebuah ritual dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dibarengi dengan niat untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalimat sholat ini, kalau kita membaca Al-Quran itu, terkadang sholat itu diinginkan dengan arti bahasa. Terkadang ada lafaz sholat, tapi yang diinginkan itu arti secara bahasa, yaitu doa. Dan terkadang sholat itu Allah sebutkan dan yang Allah inginkan itu arti secara syariatnya, yaitu ritual ibadahnya itu. Maka terkadang kita itu harus paham ini sholat ini arti secara bahasa atau arti secara syariat. Kalau lafaz sholat itu mayoritas Al-Quran itu secara itlaq itu, kalau ada lafaz sholat itu berarti sholat secara syariat. Tapi terkadang ada lafaz sholat artinya itu secara bahasa, yaitu artinya itu berdoa. Contohnya misalkan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wahai Rasulullah, ambillah dari orang-orang yang beriman itu zakat yang akan membersihkan diri mereka. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan washolli alaihim, dan sholatlah kamu kepada mereka. Inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya sholat kamu itu merupakan bentuk ketentraman bagi jiwa mereka. Di sini Allah Ta'ala mengatakan di sini, ambil zakat dari orang yang beriman. Kalau mereka bayar zakat, sholatlah kepadanya. Sholatlah kepadanya. Apa itu maksud sholat itu? Maksudnya itu berdoa. Sholat itu artinya berdoa. Inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya doa kamu, bukan sholat kamu, doa ini, karena sholat ini secara bahasa. Sholat itu secara bahasa artinya berdoa. Inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya sholat kamu, doa kamu itu akan membuat jiwa mereka tenang. Nah, berarti sholat ini secara bahasa artinya berdoa, sedangkan secara syariat itu adalah ritual ibadah. Oleh itu ada namanya sholawat. Sholawat itu secara bahasa Arab itu sama dengan sholat, gak ada bedanya itu. Sholla yusolli, ana usolli dhuhra, saya sholat duhur. Ana usolli ala Nabi Muhammad, saya sholawat. Jadi kalimat sholawat itu juga sholat juga, artinya doa juga. Sholawat kan berdoa. Sholat itu bisa diartikan sholat, bisa diartikan sholawat. Sholawat itu termasuk berdoa, sehingga bahasa Arabnya juga sholla, yusolli. Nah, jadi sholat itu secara bahasa artinya berdoa, sedangkan secara syariat itu adalah sebuah ritual ibadah, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dibarengi dengan niat. Berarti sholat itu dinamakan sholat itu kalau dia itu sudah takbir. Dia itu sudah takbir. Takbir yang pertama itu namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram, takbirah. Jadi ada takbir, ada takbirah. Kalau dalam bahasa Arab ini, nanti kalau kita belajar bahasa Arab itu, biasanya kalau tak marbutoh itu menunjukkan jumlahnya satu, tunggal. Itu biasanya seperti itu. Contohnya misalkan bakorun, bakorun itu sapi. Tapi kalau saya ingin mengatakan satu sapi, namanya bakorotun, bakoroh. Nah, bakoroh itu, bakorotun ada taknya, itu berarti satu, tunggal. Syajarun, pohon. Pohon, yang penting pohon itu namanya syajarun. Kalau satu pohon namanya syajarotun, syajaroh. Nah, jadi seperti itu namanya dinamakan dengan kalimat tunggal. Jadi yang ada taknya itu biasanya tunggal itu. Sya'run, rambut. Satu helai rambut namanya sya'rotun. Lailun, malam. Satu malam, lailatun. Nah, jadi ada tak. Biasanya kalau ada taknya marbutoh itu menunjukkan jumlahnya itu tunggal. Nah, di sini itu dinamakan dengan takbirah, takbirah al-ihram. Berarti apa? Berarti takbirnya itu jumlahnya berapa? Jumlahnya satu. Selain itu dinamakan dengan takbir intiqal. Takbir dalam salat itu banyak, tetapi itu terbagi jadi dua. Takbir dalam salat itu banyak, tapi terbagi jadi dua. Yang pertama namanya takbiratul ihram.
takbirah, dan itu jumlahnya cuma satu. Yaitu kapan itu? Di awal kalau kita mau masuk sholat, dinamakan dengan takbirah, satu kali takbir. Itu. Kemudian dinamakan dengan ihram. Kenapa dinamakan dengan ihram? Karena mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan sebelumnya. Namanya orang ngobrol itu boleh, selama tidak dosa kan, ngobrol itu boleh. Tapi kalau kita sudah Allahu Akbar, takbiratul ihram, maka ngomong hukumnya dosa, diharamkan setelah itu. Orang makan minum itu boleh, tapi kalau dia sudah takbiratul ihram, makan minum jadi haram setelah itu. Sehingga apa? Karena sesuatu yang Allah halalkan sebelumnya itu dengan kita takbir menjadi haram, maka takbirnya itu dinamakan dengan takbiratul ihram. Satu takbir yang mengharamkan semua yang Allah halalkan sebelumnya. Gimana, paham ya, tergambar ya? Jadi kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena itu mengharamkan. Sehingga orang ngomong sudah nggak boleh, tiduran sudah nggak boleh, orang makan nggak boleh, minum nggak boleh, sudah selesai. Kenapa? Karena kita sudah takbir. Kita sudah takbir, maka takbir itu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan sebelumnya. Nah, jadi sholat itu kalau kita sholat, kita dimulai dengan takbiratul ihram ini. Dinamakan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu satu saja, itu yang menjadi pembuka sholat. Kalau kita belum takbir, maka kita belum sholat. Karena yang buka sholat itu pintunya takbiratul ihram. Sedangkan lafaz takbir yang lain itu dinamakan dengan takbir intiqal. Dinamakan dengan takbir, namanya takbir intiqal, takbir untuk perubahan posisi. Kita dari berdiri mau ruku, Allahu Akbar. Kita dari ruku mau i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Itu takbir juga itu. Lafadznya mau Allahu Akbar bisa, sami Allahu liman hamidah bisa. Pokoknya isyarat kalau kita mau pindah posisi itu dinamakan dengan takbir intiqal. Apa hukumnya? Hukumnya bukan rukun. Hukumnya bukan rukun, sehingga kalau seandainya kita nggak baca itu pun sholat kita nggak batal. Tapi kalau kita nggak takbiratul ihram, sholat kita batal. Kenapa? Karena kita belum sholat. Karena kita itu kalau nggak takbiratul ihram, berarti kita itu belum sholat. Dan takbiratul ihram ini, perhatikan ini yang perlu saya ingatkan ini. Dinamakan dengan takbir itu adalah ucapan Allahu Akbar. Itu namanya takbir. Takbir itu apa? Ucapan Allahu Akbar. Sedangkan ngangkat tangan itu bukan takbir. Perhatikan di sini, ngangkat tangan itu bukan takbir. Maka takbiratul ihram hukumnya rukun, ngangkat tangan bukan rukun. Kenapa? Karena ngangkat tangan itu bukan takbir. Ngangkat tangan itu bukan takbir. Ngangkat tangan hukumnya disunahkan. Hukumnya sunnah dan dia bukan rukun. Kenapa? Karena ngangkat tangan bukan takbir. Nah, jadi takbiratul ihram itu apa? Ucapan Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Sedangkan gerakan tangan itu untuk melengkapi. Maka tidak semua takbir itu ada ngangkat tangan. Walaupun semuanya namanya takbir semua itu. Posisi pindah posisi itu semuanya takbir. Tapi tidak setiap takbir itu diiringi dengan ngangkat tangan. Kenapa? Karena ngangkat tangan bukan termasuk takbir. Jadi takbir itu apa? Ucapan Allahu Akbar itu. Maka kalau orang sholat itu bukan hanya ngangkat tangan saja itu, mulutnya harus ngomong Allahu Akbar. Siapa yang sholat dia nggak ngomong Allahu Akbar, batal sholatnya karena dia belum takbir. Kalau orang mengatakan, loh kan saya sudah ngangkat tangan itu. Ngangkat tangan itu bukan takbir. Takbir itu ucapan Anda Allahu Akbar, itu namanya takbir itu. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan takbir itu ucapannya. Kalau ngangkat tangan itu hanya melengkapi. Hanya melengkapi. Dan namanya orang takbiratul ihram itu kata para ulama, dinamakan orang yang takbir itu, takbiratul ihram itu posisinya itu dia itu harus berdiri. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu dalam posisi berdiri, bukan ruku, bukan sujud. Maka kalau ada orang berdiri ketika mau takbir itu sambil bungkuk mau ruku, maka sholatnya batal. Ini sholatnya batal. Kenapa? Karena ini bukan posisi mau ruku. Takbiratul ihram itu posisinya berdiri. Sehingga misalkan kita masuk masjid, imamnya sudah ruku misalkan, kita mau ngejar rukunya imam. Rukunya imam itu kita mau kejar. Terus bagaimana? Langsung kita takbiratul ihram sekalian kita mau ruku sekalian itu. Sholatnya batal. Kenapa? Karena itu bukan takbiratul ihram, itu namanya takbir intiqal. Perpindahan dari berdiri mau ke ruku. Itu belum takbiratul ihram, berarti Anda sholat itu belum sholat Anda itu. Hatta walaupun Anda nanti ruku, sujud, i'tidal, Anda belum sholat. Kenapa? Anda belum buka pintu. Pintunya itu apa? Pintunya takbiratul ihram. Berarti takbiratul ihram itu harus berdiri tegak, tidak boleh bungkuk. Kalau dia bungkuk sedikit, batal sholatnya.
Dan itu perhatikan, itu hati-hati karena banyak orang keliru di sini. Kemudian juga terkadang apa? Terkadang orang itu nggak ngomong itu. Karena namanya takbiratul ihram itu kan ucapan itu, sehingga lesannya itu harus ngomong Allahu Akbar. Terkadang itu karena ya kebiasaan orang itu, yang penting itu apalagi pemahaman yang keliru, nganggep takbiratul ihram itu gerakan tangan. Sehingga kita perhatikan itu apa? Orang masuk salat itu langsung mulutnya nggak gerak sama sekali itu. Dan itu sering kita lihat seperti itu. Maka apa? Salatnya batal. Kenapa batal? Karena dia itu belum takbiratul ihram. Walaupun apa? Walaupun tangannya sudah diangkat. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.